Oke, saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tentang topik yang seringkali mahasiswa banyak cari, yaitu gimana cara nyari judul skripsi. Ya, ada yang menyebutkan istilahnya tugas akhir, ada yang istilahnya tesis untuk level S2, ada yang istilahnya laporan akhir dan sebagainya. Intinya adalah bagaimana menentukan topik penelitian, judul penelitian, begitu. Nah, ini akan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bagaimana tips yang pengalaman pribadi begitu, sehingga semoga ini bisa diaplikasikan, bisa digunakan gitu secara langsung. Nyari judul skripsi itu ya gampang-gampang susah begitu kan. Ada yang browsing dari internet, nyari di Google tentang apa yang diinginkan. Dan tapi juga masih banyak orang yang mencari-cari sana kemari, bahkan bingung juga begitu. Nah, ada juga caranya dia harus menyendiri, laptopan, bawa laptop atau gadgetnya masing-masing, kemudian dengan suasana yang sunyi, cari judul yang menarik bagi dia. Nah, ada juga yang mencarinya melalui Google Scholar atau halaman pencari jurnal ya. Di Google kan banyak sekali ya. Contohnya ini kalau kita lihat di sebelah sini ya, itu kalau misalkan nyari perawat sama COVID. Nah, tinggal ketik perawat dan COVID, di situ ada kelihatan tuh. Ada banyak sekali judul-judul itu gitu. Ada juga yang harus Anda bisa datang ke ke perpustakaan gitu kan. Datang ke perpustakaan, nyari buku-buku literatur, kemudian ini judulnya mungkin ini yang cocok gitu. Kemudian selanjutnya adalah Anda bawa judul ini, kadang-kadang yang bawa sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5 diserahkan ke dosen ya, ke pembimbing gitu. Ini Pak, saya punya judul skripsi ada 5 dan sebagainya gitu. Nah, banyak cara yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk melakukan skripsinya, judul penelitiannya. Dan ini adalah sekarang saya membagikan suatu tips gimana supaya Anda bisa dapat topik skripsi, judul skripsi, sehingga itu mudah dijelaskan dan Anda juga paham begitu apa yang Anda ingin teliti begitu. Bukan mencari dari tempat yang membingungkan gitu. Nah, bagaimana caranya? Satunya adalah dengan cara menemukan fenomena. Nah, gitu ya. Menemukan fenomena. Anda harus cari fenomena itu. Terus gimana caranya menemukan fenomena, saudara? Ya, gimana cara mencari fenomena itu? Nah, fenomena kita harus tahu dulu apa itu fenomena ya. Fenomena adalah sesuatu yang bisa jadi terlihat ya, yang itu gejala dari suatu masalah gitu ya. Jadi tanda suatu masalah fenomena itu. Misalnya ada yang terlihat dan itu perlu dipecahkan ya, fenomena. Nah, masih bingung tentang fenomena? Contohnya saya berikan ini. Contohnya, ketika misalkan ini lebih ke arah kesehatan ya, kesehatan. Misalkan Anda pernah datang ke layanan kesehatan, ke puskesmas atau rumah sakit, kemudian Anda menemukan ketika duduk, ketika antri kok atau ketika dilayani ya, petugasnya kok ramah. Itu kan suatu fenomena, saudara ya. Kemudian Anda tahu seharusnya bagaimana ya, kalau pelayan itu mestinya kan ramah, senyum ya. Kemudian kalau sekarang musimnya pandemi ya, orang di mana-mana seharusnya pakai pelindung diri, pakai masker ya. Nah, kemudian saat ini kalau misalnya orang nggak pakai masker juga aneh juga ya. Nah, seharusnya gimana? Itu adalah suatu fenomena ya, fenomena. Nah, masih belum ketemu juga. Kalau misalkan Anda inspirasi nyari pikiran Anda, pengalaman sebelumnya, apa ya fenomena yang bisa saya temukan, masih belum ketemu juga. Sekarang ada tips lain ya. Sekarang Anda saya tanyakan diri Anda masuk program studi apa ya, program studi apa ya. Sambil contoh sekarang Anda misalkan program studinya perawatan misalkan ya, sangat perawatan.
dalam keperawatan itu saudara ada ilmu-ilmu di dalam kalau istilahnya departemen ya, ada departemen keilmuan yang di situ membangun keilmuan keperawatan. Ada yang pertama ada keperawatan dasar, ada terkait dengan manajemen keperawatan, ada keperawatan darurat ya kan, dan sebagainya, ada KMB anak dan seterusnya. Nah, dalam departemen itu ya, itu tentu ada konsep-konsep teori-teori yang membangun juga di situ. Ya, saya ambil contoh di sini manajemen keperawatan. Ya, dalam manajemen keperawatan ada istilahnya Anda akan mempelajari tentang pelayanan, Anda akan mempelajari tentang sistem informasi manajemen, ada mempelajari tentang mutu pasien ya, mutu atau pasien safety ya, sasaran keselamatan pasien. Nah, itu adalah cabang-cabang keilmuannya. Misalkan juga Anda kalau belajar tentang keperawatan gawat darurat, di situ ada belajar tentang triase, Anda belajar tentang respon time, Anda akan belajar tentang ambulans ya, dan seterusnya ya, ada airway breathing circulation. Nah dari sini mana yang menurut Anda menarik begitu, menarik untuk diteliti ya? Anda yang penting menarik dulu aja, tertarik yang mana gitu. Saya ambil contoh di sini adalah Anda misalkan sepertinya saya terkait dengan ini mutu pasien, mutu ya, atau pasien safety ya, sasaran keselamatan pasien ya, pasien safety. Nah, selanjutnya setelah Anda tertarik itu gimana? Maka kalau Anda sudah tertarik, maka Anda baca konsep teorinya ya, baca konsep teorinya. Anda nggak perlu sampai detail ke dalam, Anda harus tahu poin-poinnya begitu. Saya contoh gini, Anda belajar dari konsep teori tentang ini ya, pasien safety ini, Anda cari di literatur. Saya contoh di sini, keselamatan pasien itu definisinya ini nih, cedera fisik dan psikologis yang menjamin keselamatan pasien dan seterusnya begitu. Kemudian Anda akan mempelajari bahwa ada 9 solusi keselamatan pasien. Ada yang meliputi memperhatikan nama obat, kemudian pastikan identifikasi pasien, seterusnya hingga meningkat kebersihan tangan dan pencegahan infeksi nosokomial. Itu contohnya. Setelah Anda memahami tentang mutu, yaitu tentang pasien safety ini, ternyata pasien safety itu ada terkait dengan ini ya, gitu ya. Maka apa yang Anda lakukan saudara? Maka setelah itu Anda, setelah baca teorinya, Anda cek kenyataan di lapangan, realitas di lapangan. Dengan mengecek, bagaimana cara mengecek realitas di lapangan? Misalkan Anda sekarang mahasiswa, tentu nggak tahu ya di rumah sakit itu seperti apa. Caranya Anda bisa melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu banyak yang fungsinya. Antara lain mengetahui permasalahan awal di situ, gitu. Kemudian sebagai dasar membangun latar belakang, gitu. Setelah Anda memahami latar belakang permasalahan data itu bisa menjadi patokan untuk fenomena ya. Karena di situ kan misalkan ada suatu hal yang tidak sesuai dengan teori, misalnya ada suatu masalah gitu kan, harusnya contohnya gini nih, misalkan dalam keselamatan pasien itu ada 9 solusi misalnya kalau dari teori ya. Ternyata di sana Anda melakukan suatu kajian awal, ternyata banyak atau pasien itu merasa kok nggak diberikan informasi ya terkait dengan ketika menunggu keluarganya yang sakit gitu misalnya, atau ketika mendapatkan obat gitu ya, ketika diberikan obat nggak dijelaskan. Nah itu kan artinya ada suatu fenomena kesenjangan begitu. Kemudian misalkan nih terkait dengan data-data mungkin kesalahan pemberian obat, datanya berapa banyak frekuensinya, itu menjadi data yang bisa Anda gunakan gitu kan. Nah artinya setelah itu Anda
tahu bahwa ada kesenjangan antara kenyataan dengan teori gitu ya, bisa menjadi suatu fenomena penelitian yang bisa diangkat begitu saudara. Ya itu adalah contoh singkatnya, dan tentu masih banyak yang lain begitu. Baik itu terkait dengan misalkan kalau di sini studinya terkait dengan keperawatan, ada dokter anak ya, ada maternitas jiwa ya. Ini banyak sekali begitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.